kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudara sahabatku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita di awal minggu ini, hari Senin tanggal 7 April 2025, tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 16. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Dadahamu memilit ahu do memilit hamu, jalahu padiri hamu, asalaho hamu marparbue, jala asamian parbue munai, asa dilehot tuhamu nasa si pangido omuna sian amai, marhite-hite gowarho. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku semua yang dikasihi Tuhan, coba kita perhatikan. Dalam melakukan seleksi untuk dijadikan sebagai tim hebat, seorang manajer atau pelatih sepak bola akan memilih pemain-pemain yang qualified. Supaya target tim dapat dicapai, maka manajer akan memilih pemain yang dianggapnya memiliki kualitas paling baik dan dapat diandalkan di posisinya masing-masing. Berbeda dengan cara seorang manajer sepak bola, Yesus memilih pengikutnya, termasuk memilih kita menjadi umat kesayangannya, bukan berdasarkan kualitas atau karena kemampuan kita. Pemilihan ini bukan karena kita hebat, bukan karena kita sempurna atau layak, tetapi berdasarkan belas kasih dan kemurahannya. Selanjutnya, bukan juga karena kita datang dan mencari-cari Dia dan memilih Dia untuk menjadikannya sebagai Tuhan. Terjalinnya relasi antara Tuhan dengan kita adalah sebuah keunikan dan keajaiban. Kita bisa buktikan itu karena kenyataannya bahwa justru dalam kelemahan dan keberdosaan kita, dalam ketidaklayakan kita menjadi umat baginya, kita dipanggil dan dipilih. Maka layaklah kita bersyukur atas sebuah status baru ini, yang dalam ayat 15 disebutkan bahwa kita sudah menjadi sahabat baginya yang mengetahui rahasia kerajaan surga yang kelak kita akan menjadi ahli warisnya. Inilah yang memberi kita identitas yang baru dan unik. Kita bukan lagi orang-orang sembarangan. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan sendiri dalam anugerahnya. Sahabatku semua, dalam pemilihan itu tentu Tuhan punya rencana yang baik atas kehidupan kita. Sebagaimana dituliskan nas harian kita hari ini. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Ibarat benda yang sesungguhnya sudah tidak berharga, yang sudah tidak layak dipakai, yang kemudian didaur ulang untuk dijadikan barang-barang yang bagus, yang antik dan menjadi berharga. Demikianlah hidup kita dipilihnya dan ditetapkannya untuk menghasilkan buah, yaitu buah-buah kebenaran, kasih, kepedulian, pengampunan, dan nilai-nilai iman Kristen. Karakter yang mencerminkan Kristus yang harus kita nyatakan dalam hidup kita sehari-hari secara konsisten. Sebagaimana diperintahkan Yesus dengan berkata, dan buahmu itu tetap. Sehingga dalam cara hidup di dalam panggilan dan pilihan Yesus atas kita, Tuhan menjanjikan bahwa apa yang kita minta kepada Bapa dalam namanya akan diberikannya kepada kita. Doa yang dinaikkan dalam hubungan yang intim dengan Yesus, selaras dengan kehendaknya, akan dijawab oleh Bapa. Sehingga dalam pilihannya nyata bahwa ini bukan hanya tentang identitas kita sebagai orang percaya, tetapi juga panggilan dan tanggung jawab kita. Dipilih untuk menghasilkan buah yang tetap dan yang baik. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.